Allah Ta'ala kita dinasih. Kata bahasa sudah selesai. Kita menginjak kepada surat An-Nazi'at. Dalam penafsirannya Bapak tidak terlalu ke dalam ya, karena kita memburu supaya nyampe ke juz yang lainnya. Suatu saat nanti bisa dievaluasi, panjang umur, sehat semuanya dievaluasi, baru kita memperdalam sambil menunggu perkembangan kalian begitu. Sambil berharap kepada Allah terus rahmatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْحًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ wan naziati ahba. Mana semangatnya sudah dia medeni apa menakutkan gitu. Tapi ada yang menyegarkan juga ada. Begitulah, ada nadir, ada basir, ada ancaman, ada juga basir itu kenikmatan, kabar-kabar yang menggembirakan basirnya. Wan naziati demi malaikat. Naziat itu nama malaikat. Wan naziati demi malaikat. Sampai Allah berkosa bersumpah yang mencabut nyawa gorko begitu dengan kasarnya. Globalnya orang menyebut malaikat Israel. Israel itu punya pasukan. Tapi kalau mati satu detik seorang 1000 orang udah bingung. Karena pasukannya menutupi apa yang dikerjakan begitu. Kembali wan naziati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa gharqa dengan kasarnya. Oh, keadilannya Gusti Allah, keadilannya Allah, orang dicabut nyawa tidak begitu kelihatan. Andai kata masih ada daya upaya untuk bergerak, berdiri, niscaya lari. Atau mungkin kelihatan sekaratnya. Allah menutup-nutupi. Padahal nyawa masih ada, tapi tidak berkutik. Ini artinya apa? Selagi kita masih dikasih berdiri oleh Allah, berdirilah dengan mengingat kepada Allah, bersyukur. Selagi kita masih dikasih jalan, ya berjalanlah dengan baik. Gunakan semuanya. Sebentar sekilas dunia ini, sekilas melewati lapangan yang tidak begitu panjang waktunya. Jembatan terbatas di dunia yang tidak terbatas di akhirat kelak. Di sanalah tempatnya Darul Khulud, rumah sepanjang abadan-abadan. Apa yang akan kita tempati itulah tergantung hasil pekerjaan kita, amal kita di dunia ini. Termasuk ini wan naziati gharqa, jangan sampai memohonlah kepada Allah. Jangan sampai dicabut nyawanya dengan paksa, dengan kerasnya. Melotot mata, langsung kaku. Badan itu langsung kaku, jasad itu. Lain dengan cabutnya dengan ini yang kedua. Wan nasitoti nashta. Wan nasitoti, dan demi malaikat yang nyabut nyawa nashta, begitu halusnya lah di sini. Memang ngeri kalau diukur dengan, kalau mau diukur sakitnya orang dicabut nyawa. Dulu pernah dikatakan 70 kali disayat-sayat kambing, disayat-sayat. Sakitnya naudzubillah, tetapi ada wanasitoti nashta, ini pertolongan dari Allah.
ini yang mendapat husnul khotimah. Nanti jasadnya kelihatan. Jasadnya nanti kelihatan kalau kita tahu ilmunya begitu. Orang yang begitu keras nyawanya kelihatan begitu. Orang betul-betul wana sitotinasto dengan malaikat yang begitu lembut, lemah lembut mencabutnya. Sampai berpuluh-puluh tahun pun jasadnya tetap lentur begitu. Karena kayak orang tidur aja begitu. Pertolongan dari Allah tidak begitu menyakitkan. Coba bayangkan nanti ketika dicabut, mulai dari ujung kukunya, ya Allah, aduh, ditarik lagi, ya Allah, umatku, terus umatku sampai kan. Jadikan semua sakit di dunia ini bagi umatku, limpahkan kepada aku, ya Allah, jangan limpahkan kepada umatku. Supaya apa? Kasih sayangnya Nabi begitu merasakan nikmat yang ini. Masya Allah. Bapak sering kalau orang meninggal di kampung itu nggak dibawa rumah sakit, nenekku siapa terus ditalkin betul-betul oleh anak cucunya. Allah sampai itu kenapa sih Allah, sampai Pak Dek ngaji Yasin. Allah, Masya Allah. Anak-anak tidak dipanggil, yang begitu anak-anakannya. Ya, Bapak ingat ya Allah. Begitu. Itu Bapak waktu itu Bapak lagi riado di Goa Pemijahan, menghafalkan Alfiyah ini. Suara Pak Dek. Aduh sakit ini. Bapak langsung pulang. Dari Goa Pemijahan di luar ada yang nyambut. Lalu nyampe di kampung begitu. Iya betul sakit di sana sakit. Ya, begitu sudah. Nah dalam sakitnya ini sampai terakhir dia memimpin talqin itu sendiri. Memimpin tahlil. Terus sampai ngomong begini. Allah, ya Masya Allah, hamba ya begitu. Nah itulah nanti akan menjadi itibar bagi kita. Sekarang orang mati dibungkus tahu-tahu tidak keluar ya. Jadi anak-anaknya tidak menghadiri, bagaimana gambaran orang-orang dalam keadaan sakaratul maut itu. Masya Allah, begitu sudah. Ini nenekku, aku sendiri menyaksikan begitu. Pas nikmat 3 hari begitu sembuh. Nah ini Pak, ini tanda-tanda begitu ya. Ayahmu sembuh, lalu besoknya begitu sama. Alhamdulillah ada turun panasnya, padahal sudah punya bersenggak enak. Dari sekian banyak juga Bapak yang mendapat firasat begitu ya tadi. Karena Bapak hari yang dipanggil Bapak dulu. Sama ya cucu, banyaknya cucu Bapak yang dipanggil. Karena Pak sekarang tukang mijetnya apa itu. Dia tukang mijitnya nenek. Sepanjang umurnya Senin Kemis tidak ketinggalan Irfan. Mbok. Ya sini tuh dilambe ya. Pas terakhir la ilaha illallah kelas Jumat Kliwon 80 lebih usianya. Masih kalah sama usianya Khairul begitu. Banyak membaca Quran, menghilangkan lupa dan pikun. Apa yang dibiasakan di dalam hidupnya itulah yang akan dibawa nanti ke sana. Bocah-bocah, Masya Allah. Tapi tetap saja melihatnya itu yang nggak tega begitu. Sampai 3 getaran itu, lidah itu getar. Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu, itu terbilang halus begitu apa? Begitu pas wajah, begitu lepas, justru dengan masa hidupnya wajah itu bersinar di wasat meninggalnya.
lain dengan yang tadi wanasiati ghorqa, langsung kayak kayu. Tapi ini adalah rahasia buat kita. Allah apa, air cepat gaul, kayu itu dia sudah dikasih tanda-tanda. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ayo ikhtiarlah mulai memberontak, jangan ridho dengan nafsu, ya jangan ridho dengan nafsu. Karena aslu kulli masyiatin wa ghaflatin ridho anin nafsu. Asalnya ghaflah maksiat, banyak lupa kepada Allah dan banyak maksiat karena ridho anin nafsu. Ridho dengan nafsunya, tidak mau memberontak ketika diajak berbuat tidak baik, nurut ya sana-sana begitu. Lawannya wa aslu kulli ta'atin wa ifatin wa yaqadatin adamu ridho anin nafsi. Asalnya taat. Kenapa mau taat? Ya karena adamu ridho, tidak adanya ridho dengan nafsunya. Diajak tidak baik, tidak mau, ya akhirnya jadi orang yang taat, kan pasti sudah jelas begitu. Itulah perjuangan kita di alam dunia itu. Mohon kepada Allah, kita nggak bisa, kita tidak bisa kecuali terus memohon. Pas ngaji begini ya Allah. Nanti kalau sudah dimenangkan melawan nafsunya, enak ya. Yang penting niat terus, yang penting niat disertai dengan perbuatan, memohonlah kepada Allah. Wasabihati sabha, dan demi malaikat Allah sendiri yang kosong. Wasabihat, dan demi malaikat yang temurun sabha, dengan betul-betul temurun. Fasabiqati sabqa, maka demi malaikat yang cepat-cepatan mengambil nyawanya orang mukmin, lalu membawanya ke tempat yang mulia. Itu paling cepat malaikat itu, namanya malaikat sabiqah. Ya sebenarnya malaikat Israel, anak buahnya udah. Kalau nyawut ruhnya orang yang mukmin cepat-cepatan mereka bahagia. Fal mudabirati amro, maka demi malaikat yang ngurus segala perkara yang ada di dunia ini. Nah ini tentara Gusti Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Jangan yang ketemu warna ziati ghorqa. Allah paring husnul khotimah. Mohon kepada Allah di akhir hayat kita. Biasalah hidup begitu bocah. Ada masanya jalan, masanya bentongor yang lid. Ada masanya ketika Allah membuka, tetapi itu disertai dari awal begitu. Kalaupun kalian belum mampu melawan maksiat itu, belum mampu, tetapi tetap terus berusaha, istiqomah berusaha, terus begitu. Nah nanti ada masanya, di saat usia itulah Allah membukakan itu, karena usaha kalian ikhtiar betul-betul Allah ridho. Ada masanya begitu. Jangan terus ridho dengan nafsunya. Tetap kita ada niat memberontak, keluar dari tipu dayanya begitu, dari tipu daya setan dan keinginan amarah yang memaksa, yang cenderung kepada perbuatan dosa. Lawan, mulai dilawan. Insya Allah nanti saat usia 40 ke atas mulai sudah turun, amarah turun, keinginan banyak keinginan temurun. Tunduklah kita, berjalanlah terus menuju sampai datang di hadapan Allah, diterima dengan ridho dan mendapatkan husnul khatimah keluar dari alam dunia ini itu. Ya wa matarjubur rajibah. Nah ini mulai kita. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu jenis malaikat tentaranya Allah mengurus di saat-saat menjelang kematian manusia. Dan segala permasalahan yang ada di dunia,
Yauma tarjufu di dalam di harinya goncang gancang rojiba apa tiupan yang pertama yang mengguncang ganjingkan semua alam. Tasba'u harrodifa yang memuat mengikut apa? Tiupan yang keduanya rodifa. Di dalam kehidupan yang itu, yang kehidupan yang kedua itulah kulubu yauma idzi wajibah. Beberapa hatinya orang-orang di dalam harinya kiamat itu pada getar. Nah inilah. Itu banyak orangnya sudah dikubur. Makanya hati itu, ya Allah, kalau mikir rahasianya Gusti Allah. Jadi bukan orang yang hidup saja, yang di dalam kuburnya pun bergetar. Takut, betul-betul takut. Karena sebelum itu dikembalikan dulu. Dibangunkan lagi, mengalami kiamat bersama-sama. Allah, jadi tidak bebas begitu. Qulubu yauma idzi wajibah. Hatinya orang-orang di saat hari kiamat penuh getar. Karena gimana getar, paniknya bukan main. Itu bapak bayangkan begitu. Pokoknya nggak bisa dibayangkan lah, nggak bisa dibayangkan. Pokoknya betul-betul panik, sangat panik. Saya bayangkan dunia dikiamatkan, gerhana saja kita bingung kadang-kadang mau muncul lagi apa enggak ini. Kena hujan petir aja kadang-kadang, aduh, Masya Allah, begitu. Kena banjir aja kayak apa. Ini dunia, semua alam dikiamatkan. Tanpa kecuali langit pun pecah yang tidak pernah kita lihat selamanya. Itu aja bayangkan loh. Jadi di mana tidak panik, kemana arah, tidak ada jalan sudah. Itu. Yang di kuburan ya apa, karena kan ini meninggal semuanya ya. Kehidupan yang di langit, yang di bumi, yang di langit aja hancur semuanya, meninggal. Para ruh-ruh kembalikan kepada jasadnya masing-masing. Setelah itu kiamat, lalu kembalikan lagi. Karena tidurnya aja 40 tahun, di kiamat 40 tahun maka hancur lagi. Setelah itu baru ya ayyuhal nafira humu fil qisam. Jurudu fil baliyah. Bangunlah wahai tulang-tulang yang sudah hancur, kulit-kulit yang sudah lebur. Kumu fil qisam. Bangunlah kalian, kata terompah. Begitu. Malaikat Israfil dihidupkan lagi, suruh meniup. Malaikat aja meninggal semua. Yang terakhir hidup ya ada antara malaikat dengan tadi hurin, para bidadari, terus para wildan itu meninggalnya terakhir. Allah dijaga betul-betul oleh Allah. Manusia tidak kecuali meninggal semua. Setan-setan semua, setan meninggal, bayangkan. Yang kehidupannya di alam yang tidak pernah kita ketahui. Jadi begitu dahsyatnya. Perisai itu tidak bisa dapat kita bayangkan kedahsyatannya itu. Pokoknya maha ngeri begitulah. Tapi mudah-mudahan dengan syafaat yang kita dapatkan selama hidup kita, dengan ilmu-ilmu yang kita ikuti syariatnya dari Allah, insya Allah akan mendapatkan syafaat itu. Tidak begitu panik, insya Allah tidak begitu panik. Pasrahnya begitu tinggi dalam menghadapi masalah, sepasrah ketika ia masa hidupnya kepada Allah. Begitu. Itulah. Jadi ada pertolongan. Yang panik, ya mereka yang panik. Yang tidak panik, yang dijaga oleh Allah, yang mudah-mudahan tidak panik begitu. Tidak getar. Karena semuanya sudah yakin. Yauma yub'atsu fil kubur. Datangnya hari kiamat yakin. Begitu.
Kenapa getar? Karena yang yakin tapi tidak yakin begitu. Artinya apa? Tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah yang banyaknya begitu di dalam Al-Quran. Makanya itulah, insya Allah begitu ya. Dengan kita bermajlis begini dengan sederhana kayak begini, banyak manfaatnya, banyak, insya Allah banyak. Jadi maslahat di dunia wal akhirah, begitu aja lah. Insya Allah mendapatkan husnul khatimah, itu tujuan akhir kita, hidup kita. Husnul khatimah, akhir yang baik, jangan akhir yang aduh, masya Allah, sengsara. Itu dia di dunia sengsara, di akhirat begitu selamanya. Kita berpikirnya begitulah. Di dunia itu berapa ya, bayangkan coba. Bapak sering ngomong, harga nilai satu rakaat dengan dibandingkan dengan harganya satu mobil. Kita tinggalkan satu rakaat ini, kelak di akhirat siksanya berapa dengan sengaja meninggalkan, dibandingkan dengan kekayaan itu. Ya Allah, kan begitu nantinya kalau sudah iman menaik, berkembang di dada. Jangankan sengaja meninggalkan, tertinggal aja tidak mau, mudah-mudahan itu tertanam di dalam hati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.